Dan kayaknya mayat ini nggak terima. Dan selama perjalanan itu, Giri ini sering sekali mencium aroma. Tapi dia nggak nyangka kalau yang bakal dia antarkan itu adalah jenazah calon. Dan dia ini meninggalnya itu diduga karena apalagi lokasi penemuan mayat tersebut ini adalah di tempat yang... Nah, disitulah Iwan ini ngelihat ada sosok aku mau dibawa kemana. Jadi di situ ada yang lari sambil mereka ini teriak. Padahal di situ nggak ada orang lain selain mereka berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembaran Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Giri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Giri. Tapi sebelum masuk ke cerita, ini aku mau ngingetin untuk teman-teman, jangan lupa juga untuk follow kami juga di Spotify. Teman-teman bisa mendengarkan cerita Kembara Sunyi di sana, tentunya dengan pengalaman yang berbeda. Nah, teman-teman pasti sudah nggak asing dengan Mas Giri. Jadi, beberapa kali Mas Giri ini pernah membagikan pengalaman horornya di Kembara Sunyi. Tapi pada kali ini Mas Giri nggak ingin menceritakan pengalamannya sendiri, melainkan di sini Mas Giri akan menceritakan pengalaman dari seorang temannya yang bernama Iwan. Kalau teman-teman ingat, Mas Giri ini juga pernah bercerita sedikit tentang Mas Iwan, seorang sopir jenazah di sebuah rumah sakit di daerah Jawa Tengah sana. Terus kemudian ceritanya Mas Giri ini disuruh menggantikan Iwan. Nah, ceritanya seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang belum nonton tayangan itu, bisa dicari di episode yang lalu. Jadi Iwan ini usianya sama dengan Mas Giri. Dia asli orang Kalimantan sebenarnya, sedangkan istrinya Iwan ini aslinya orang Kebumen. Dan dari istri Iwan inilah Giri kemudian mengenal Iwan. Sebut saja nama istrinya Iwan ini Siska. Jadi Siska adalah sahabat karib dari istrinya Mas Giri. Mereka berdua ini sudah bersahabat dari kecil. Nah, Siska dan Iwan ini kebetulan bekerja di rumah sakit yang sama. Dan posisi Siska saat itu sebagai seorang kasir di sana. Tugas Siska ini salah satunya adalah bagi para pasien di rumah sakit tersebut yang ingin melakukan pembayaran menggunakan BPJS misalnya, ataupun urusan yang lain, ini nantinya akan berhadapan langsung dengan Siska. Tapi sayangnya antara Siska dan Iwan, meskipun mereka bekerja di tempat yang sama, mereka ini selalu berbeda shift. Kalau Siska ini kerjanya masuk shift siang, sedangkan Iwan ini selalu di shift malam. Nah, inilah yang membuat Iwan dan Siska ini jarang kumpul di rumah. Menurut Giri, Iwan ini sosoknya ganteng, dia juga pendiam, dan wajahnya itu selalu ekspresinya ini sering datar. Nah, hal ini ternyata juga diakui oleh Siska. Tapi sebenarnya, Iwan ini orangnya baik banget dan dia peduli dengan orang lain. Singkat cerita, malam itu ceritanya selepas Isya, Iwan ini datang ke rumah Giri. Jadi di situ Iwan ini baru selesai sholat berjamaah di masjid, karena memang kebetulan kontrakan Giri itu nggak jauh dari masjid, jadi mereka bareng-bareng menuju ke masjid, dan sepulangnya dari sana,
Iwan menuju ke rumah Giri, dan posisi Giri waktu itu lagi santai di depan teras rumahnya. Iwan di situ datang bawa kresek hitam yang isinya ini susu kotak untuk anak-anaknya Giri. Terus Iwan mengucapkan salam, terus dia tanya ke Giri, "Ri, Pandu sama Nisa udah tidur belum, Ri?" Nah, Pandu dan Nisa ini anak-anaknya Giri. Jadi karena pada saat itu Iwan dan Siska ini belum dikaruniai momongan, jadi Iwan ini sangat sayang sekali dengan kedua anaknya Giri. Dan sering juga Iwan ini menghabiskan waktu bermain dengan anak-anaknya Giri. Di situ ketika Iwan bertanya, Giri ini jawab, "Belum itu, Wan." Nah, bersamaan dengan itu, Giri ini sempat mencium aroma wangi, tapi aromanya ini aneh. Aromanya itu kayak bau bunga melati. Dan jujur, sebelum si Iwan ini datang, ketika tadi mereka ketemu di masjid, itu Giri nggak mencium aroma apapun. Tapi semenjak Iwan ini datang ke rumah Giri, tiba-tiba ada aroma melati ini yang muncul. Dan baunya itu sangat tajam sekali. Akhirnya Giri ini otomatis langsung tanya ke Iwan, "Wan, kamu ini sejak kapan kamu ini ganti pakai minyak melati kayak gini, Wan?" Nah, Giri nanya seperti ini karena Giri ini tahu betul parfum yang biasa dipakai oleh Iwan. Apalagi sebelumnya ketika mereka ketemu di masjid, Iwan itu nggak memakai parfum yang semacam ini. Nah, Irwan ini nggak menjawab, terus dia malah ngelirik ke arah Giri sekilas dengan tatapan wajahnya yang datar itu. Akhirnya Iwan ini manggil anak-anaknya Giri, "Pandu, Nisa, ini loh Om datang, ini loh bawa susu kotak." Nggak lama kemudian Pandu, anaknya Giri yang usianya 3,5 tahun itu, dia dari dalam rumah itu lari keluar terus langsung menghampiri Iwan. Nah, di situ ada yang aneh. Biasanya Pandu ini setiap kali ngelihat Iwan, dia tuh langsung minta digendong. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa, begitu melihat Iwan, Pandu ini langsung lari lagi. Dia masuk lagi ke dalam rumah sambil dia ini jerit nangis ketakutan. Sedangkan anaknya Giri yang perempuan, yang namanya Nisa itu, dia biasa aja waktu itu. Dia nggak seperti adiknya yang ketakutan. Terus setelahnya, kantong kresek ini diserahkan pada anak-anaknya Giri. Nah, Iwan akhirnya duduk di sebelah Giri, terus dia ini bilang, "Aku ini, Wan, sebenarnya sudah menduga dari awal. Ini kurang ajar, pasti dia ini ngikutin terus." Nah, Giri ini tentu bingung ketika mendengar ucapan Iwan. Iwan akhirnya ngomong juga ke Giri, "Kamu sebenarnya ngerasain nggak sih, Ri? Aku itu sebenarnya udah ngerasa dari tadi, ini kurang ajar ini." Semakin bingung lah si Giri. "Kamu ini ngomong apa sih, Wan? Nggak ngerti aku maksudmu." Karena jujur, Giri ini sama sekali nggak mengerti maksudnya Iwan. Terus Iwan tanya lagi ke Giri, "Kamu itu loh katanya kamu tadi nyium wangi melati kan?" Nah, Giri cuma ngangguk. Akhirnya Iwan bilang, "Lah itu loh, Ri. Itu sosok hantu kadaver yang minta tolong ke aku. Makanya dia ini terus ngikutin aku." Giri di situ masih nggak paham. Terus dia bilang, "Nggak ngerti Awan, kamu ini ngomong apa?" Disinilah Iwan ini mulai cerita. Jadi ceritanya, 2 hari yang lalu, Iwan ini ternyata mengantar calon kadaver ke sebuah universitas kedokteran. Dan kayaknya mayat ini nggak terima ketika tubuhnya itu dijadikan kadaver. Dan di momen itulah Iwan ini merasa kayak seolah mayat perempuan ini minta tolong ke Iwan secara nggak langsung. Dan karena dalam hal ini Giri ini nggak tahu sebelumnya kadaver itu apa, dia tanyalah ke Iwan, "Kamu ini jelasin kadaver itu apa, Wan?" Nah, ini mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu. Di sini Iwan menjelaskan waktu itu, jadi kadaver itu, Ri, gampangnya ya, ini gampangnya. Kadaver itu jenazah atau mayat. Tapi bukan sekedar mayat, kadaver ini itu merupakan media belajar anatomi dalam dunia pendidikan kedokteran. Nah, terus setelah menjelaskan ini, Iwan akhirnya ngajak Giri, dia ngajak makan nasi goreng. Akhirnya mereka menuju ke pasar, mereka naik motor, dan setelah sampai di pasar, mereka langsung cari tukang nasi goreng, terus mereka makan di situ. Dan setelah makan, Giri ini mengiranya mereka akan langsung pulang. Ternyata Iwan ini masih minta diantar menuju ke suatu tempat. Akhirnya di situ mereka melajukan motornya menuju suatu tempat yang ditempuh sekitar 1 jam perjalanan lah. Dan selama perjalanan itu, Giri ini sering sekali mencium aroma melati yang baunya itu begitu menyengat. Tiba-tiba dari arah depan, Iwan langsung bilang ke Giri, "Udah, Ri, nggak usah digubris, Ri, kamu biasa aja." Nah, disinilah bulu kuduk Giri ini langsung merinding. Nggak tahu kenapa waktu itu ketika Iwan ngomong seperti ini, kayak seolah Iwan ini tahu kalau Giri selama itu dia mencium aroma melati ini.
Akhirnya mereka pun tiba di suatu tempat. Jadi tempat ini mirip sebuah danau, tapi bukan seperti danau alami, karena ukurannya juga nggak terlalu besar. Dan di sekitar situ, ini juga ada semacam bangku-bangku taman dan juga ada pohon-pohon yang rindang. Nah, tentu di situ Giri ini penasaran. Ini ngapain kok aku dibawa ke sini? Akhirnya Giri tanya ke Iwan. Kita ngapain sih Wan kok ke tempat ginian Wan? Nah, Iwan di situ itu celingak-celinguk. Dia ini kayak lagi nyari sesuatu. Disitulah Giri ini akhirnya melihat Iwan ini jalan ke sana kemari, dia mondar-mandir kayak orang yang lagi nyari sesuatu. Nah, akhirnya Giri ini nggak mengikuti Iwan. Dia cuma duduk di motor sambil menikmati rokoknya. Dan pas lagi enak-enaknya ngerokok inilah, tiba-tiba wangi aroma melati itu, ini muncul lagi. Disitulah bulu kuduk Giri ini berdiri semua. Dia celingak-celinguk kanan kiri. Dan sebenarnya, Giri ini waktu itu nggak ngelihat apa-apa. Tapi dia cuma mencium aroma melati ini, dan aromanya itu kuat banget. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu, Giri ini ngerasa takut banget. Akhirnya Giri pun manggil-manggil Iwan, Wan, Iwan. Nah, ketika Iwan ini noleh ke arah Giri, dari kejauhan, Giri ini sempat ngelihat Iwan. Iwan itu kayak kaget ketika ngelihat Giri, terus Iwan ini langsung lari menuju ke arah Giri. Dan begitu Iwan ini mendekat, dia tuh kelihatan khawatir banget. Iwan ini tanya ke Giri, Ri, kamu gak apa-apa tadi? Kamu gak apa-apa? Ya Allah, merinding aku, Ri. Nah, Giri menjelaskan sebenarnya dia sempat juga merinding dari tadi. Akhirnya dia cerita kalau tadi ini dia sempat mencium aroma melati lagi. Tapi di situ Iwan ini nggak ngomong apa-apa. Tapi dari raut wajahnya itu kayak seolah Iwan ini lagi memikirkan sesuatu. Akhirnya Iwan langsung ngajak Giri untuk pergi dari tempat itu. Ternyata Iwan ini nggak langsung ngajak Giri pulang. Melainkan dia ngajak menuju ke sebuah warung kopi yang letaknya juga nggak jauh dari lokasi tadi. Nah, di warung itulah Giri dan Iwan ini akhirnya ngobrol-ngobrol dengan bapak penjaga warung tersebut. Dan bapak penjaga warung ini, kita sebut saja namanya Pak Kohar. Pak Kohar ini beliau berusia sekitar 60 tahunan. Di situ setelah mereka ngobrol-ngobrol, ya mereka ngobrol sampai hal-hal yang lucu-lucu, mereka ketawa-tawa, ngobrol ngalor ngidul, sampai akhirnya si Iwan ini bahasanya itu nyerempet-nyerempet. Dia membahas tentang mayat. Nah, Iwan ini kata-katanya itu rapi banget. Istilahnya itu dia halus banget lah kalau ngomong. Seolah-olah Iwan ini kayak nggak lagi nyari informasi. Padahal waktu itu Iwan ini lagi nyari info yang sebenarnya. Dan pada akhirnya terpancinglah Pak Kohar. Tiba-tiba Pak Kohar cerita. Pak Kohar ini bilang, iya mas memang 3 bulan yang lalu kayaknya itu juga ada penemuan mayat perempuan di empang yang sebelah sana itu. Dia ini sambil nunjuk ke lokasi di mana Iwan dan Giri tadi pertama kali dia berada di sana. Dan sebelum sampai di warung tersebut, mereka memang sudah berada di sana tadi. Dari situlah Giri ini mulai paham. Pasti mayat yang lagi mereka bahas ini, itu pasti ada hubungannya dengan mayat kadaver yang diceritakan oleh Iwan sebelumnya. Iwan di situ menggali lagi informasi dari Pak Kohar, dan nggak lama kemudian, Iwan akhirnya ngajak Giri pulang. Dalam perjalanan pulang itu, Iwan ini ngomong ke Giri, ini insya Allah ya Ri, setelah semua masalah ini selesai, pasti akan aku ceritakan semua. Nah, Iwan juga menyampaikan ke Giri bahwa tadi itu, waktu mereka berada di empang, dan ketika Giri ini manggil-manggil Iwan, itu sebenarnya Iwan ini ngelihat bahwa ada sosok perempuan yang berdiri persis di samping Giri. Tapi wajah perempuan itu nggak kelihatan jelas. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di rumah, dan beberapa waktu kemudian, Iwan ini berkunjung lagi ke rumah Giri. Dan disinilah akhirnya Iwan menceritakan semuanya ke Giri. Jadi suatu hari, tepat 2 hari sebelum Iwan ini datang ke rumah Giri, Iwan itu ternyata dapat tugas dari atasannya. Nah, Iwan sudah tahu tugasnya ya pasti ngantar jenazah. Tapi dia nggak nyangka kalau yang bakal dia antarkan itu adalah jenazah calon kadaver. Nah, ketika itu Iwan ini dipanggil oleh atasannya. Di situ Iwan dapat tugas untuk mengantar jenazah seperti biasa. Tapi yang aneh waktu itu atasannya ini ngomong ke Iwan, Wan, jangan pakai mobil ambulan ya, pakai mobil operasional aja Wan. Nah, meskipun waktu itu Iwan sudah merasa ini aneh banget, tapi Iwan waktu itu nggak terlalu memikirkan, dan setelah semua dokumen ini selesai, Iwan pun langsung menuju ke kamar mayat rumah sakit. Di situ Iwan langsung menemui sang penjaga atau pengurus kamar mayat rumah sakit tersebut, namanya Pak Surya.
Iwan pun akhirnya menyerahkan sebagian dokumen kepada Pak Surya untuk ditandatangani. Di situ mereka berdua ini nggak langsung prepare, tapi mereka masih duduk-duduk santai dulu. Di sana mereka ngobrol-ngobrol, sambil mereka juga baca-baca dokumen asal-usul si mayat ini. Ternyata mayat ini berjenis kelamin perempuan, usianya itu sekitar 40 tahunan, dan dia ini meninggalnya itu diduga karena serangan jantung. Nah, karena hasil otopsi ini tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh mayat tersebut, dan mayat ini itu ditemukan tanpa identitas sama sekali, apalagi lokasi penemuan mayat tersebut ini adalah di tempat yang diceritakan oleh Giri di awal cerita tadi. Jadi di situ polisi ini juga sudah menangani kasus tersebut. Tapi sayangnya, hampir 3 bulan lamanya kasus ini itu nggak terungkap, yang pada akhirnya kasus ini pun ditutup. Nah, biasanya apabila rumah sakit ini mendapati mayat tanpa identitas, dan apabila dalam beberapa bulan tidak ada pihak keluarga atau kerabat yang mencari, maka pihak rumah sakit ini akan memakamkannya di TPU terdekat. Tapi tidak dengan mayat yang ini. Pada waktu Pak Surya itu lagi lihat-lihat dokumennya, beliau itu kayak lagi nginget sesuatu. Terus Pak Surya ngomong, "Kayaknya kamu memang yang terpilih ini, Wan." Nah, Iwan tanya ke Pak Surya, "Maksudnya apa ya, Pak?" Pak Surya pun waktu itu langsung mengalihkan pembicaraan. Dia ini langsung minta bantuan Iwan untuk segera mempersiapkan mayatnya. Dan setelah semuanya beres, jenazah pun siap diberangkatkan. Tapi sialnya, mobil operasional ini belum ada. Infonya mobilnya ini waktu itu lagi dibawa staf yang lain. Nah, di momen inilah Iwan itu ngerasa jengkel pada atasannya. Dia berpikir, ini kenapa sih kok harus pakai mobil operasional? Kenapa kok nggak pakai mobil ambulan? Seenggaknya dia ini kan nggak perlu nunggu lama kayak ini. Tapi setelah dipikir-pikir oleh Iwan, mungkin atasannya ini nggak mau membuat gaduh tempat yang mau dituju nanti. Secara kalau mobil jenazah, kalau seandainya Iwan ini bawa mobil jenazah dan mobilnya ini masuk ke universitas, pasti jadi rame beritanya. Jadi sekedar info, nantinya Iwan ini akan mengirim mayat tersebut menuju ke sebuah universitas. Nah, setelah sekian lama nunggu, akhirnya mobil operasional ini pun datang. Langsunglah dengan segera Iwan ini bergegas memarkirkannya di depan kamar mayat. Terus kemudian jenazah ini pun dimasukkan ke dalam mobil, dibantu oleh Pak Surya dan juga beberapa staf rumah sakit yang lain. Nah, mobil operasional ini adalah Grand Max, mirip Suzuki FVP. Akhirnya di situ perjalanan pun dimulai. Dari Kebumen menuju ke tempat tujuan ini itu memakan waktu sekitar 7 jam. Perjalanan ini masih ada di area Jawa Tengah. Dan waktu itu, Iwan sendiri dalam perjalanan ini nggak ada yang aneh. Sampai tiba-tiba cuaca itu mulai gerimis. Nah, disinilah Iwan ngelihat ada uap yang mengembun di kaca bagian depan. Dan betapa kagetnya Iwan saat itu, jadi di kaca ini jelas banget ada kayak semacam tulisan. Kira-kira tulisannya itu, "Aku mau dibawa kemana?" Nah, pas Iwan ngelihat tulisan itu, seketika itu juga Iwan ini kaget. Tapi di sini Iwan sama sekali nggak takut. Iwan pun berkata, tapi dia ini tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Dia bilang, "Saya ini loh Mbak, cuma menjalankan tugas. Saya kerja di sini ini untuk menafkahi keluarga saya. Jadi sebaiknya Mbaknya ini jangan ganggu." Nah, di situ Iwan terus fokus mengendarai mobilnya. Tiba-tiba mata Iwan ini ngelirik ke arah kursi yang ada di sampingnya. Nah, disitulah Iwan ini ngelihat ada sosok perempuan di situ. Wujud perempuan ini yang digambarkan oleh Iwan itu kayak 3D, kayak 3 dimensi. Jadi nggak benar-benar padat kayak manusia pada umumnya. Dan karena Iwan ini bukan tipe orang yang penakut, apalagi dia ini sudah terbiasa dengan hal-hal yang semacam itu, jadi waktu itu ya Iwan biasa aja. Dia tetap fokus nyetir. Dan nggak lama kemudian, Iwan mulai mencium aroma wangi yang aromanya itu mirip aroma bunga melati. Iwan di situ tetap santai. Sampai beberapa saat kemudian, sosok yang ada di sebelah Iwan ini pun akhirnya hilang. Nah, di situ hujan ini turun makin deras, dan karena jarak pandang yang sangat terbatas, Iwan pun akhirnya memutuskan untuk istirahat dulu di sebuah supermarket. Nah, waktu itu sudah sekitar jam 9-an malam, Iwan pun memarkirkan mobilnya di depan minimarket itu, dan kebetulan di situ lagi banyak anak-anak muda yang nongkrong di teras supermarket. Nah, Iwan pun akhirnya turun dari mobil, dia masuk ke supermarket itu, dia mau membeli sesuatu, dan nggak lama dari situ, Iwan ini dengar di luar itu ada ribut-ribut. Jadi di situ ada yang lari sambil mereka ini teriak, "Kuntilanak, kuntilanak!"
Bahkan ada yang sampai masuk minimarket, saking takutnya mereka. Nah di situ Iwan ini sudah nggak ambil pusing, dia tetap melanjutkan aktivitasnya, dia milih-milih cemilan yang nantinya dia beli untuk dia makan. Terus ada orang yang tiba-tiba nyamperin Iwan, dan dia ini langsung tanya ke Iwan, Mas, itu kan mobil sampean ya Mas ya? Iya kenapa? Itu loh Mas, tadi ada kuntilanak yang kepalanya muncul dari mobil sampean. Nah Iwan ini cuma jawab dengan santai, alah mana ada kuntilanak, mabuk kalian itu. Nah terus si anak-anak muda ini jawab, Mas, mana ada kita mabuk, ini yang lihat itu 5 orang. Nah Iwan tetap cuek di situ. Pada akhirnya para pemuda ini pun keluar. Dan karena situasi dan kondisinya ini nggak kondusif, setelah membeli beberapa cemilan dan juga air mineral, Iwan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Suasana di situ ini masih gerimis. Dan di situ Iwan ini memikirkan kejadian yang baru saja terjadi di supermarket. Dia sempat berpikir, kok kasihan banget anak-anak yang tadi. Karena Iwan yakin, pasti si mayat kadaver inilah yang mengganggu. Akhirnya Iwan ini berkata, Mbak, minta tolong ya Mbak, jangan ganggu kami Mbak. Sampean itu kan sudah berbeda alam sama kami. Seandainya saja ada identitasmu, mungkin sampean nggak akan berakhir kayak gini Mbak. Dan nggak berapa lama kemudian, tiba-tiba bulu kuduk Iwan ini berdiri. Dan pada saat Iwan ini ngelihat ke arah belakang lewat spion, dia itu ngelihat, jadi ada sosok perempuan yang duduk persis di samping mayat itu. Dan sosok perempuan itu sambil nangis sesungguhan. Nah, ekspresi Iwan saat itu ya biasa aja. Penampakan itu terjadi cukup lama, sampai pada akhirnya Iwan ini berhenti karena ada lampu merah di situ. Dan sosok ini pun tiba-tiba sudah menghilang. Nah, jujur sebenarnya Iwan ini prihatin dengan sosok mayat tersebut. Tapi ya mau gimana lagi, dia ini juga bingung harus berbuat apa. Sampai pada akhirnya Iwan ini menemukan sebuah warung di pinggir jalan, warung itu masih buka, dan akhirnya dia putuskan untuk istirahat di situ. Di warung itu dia pesen kopi sambil dia leyeh-leyeh sebentar. Dan gak lama, Iwan akhirnya selonjoran di situ. Jadi kaki itu diselonjorkan di sana, dia mulai tiduran. Nah tiba-tiba ada suara dari belakang yang manggil Iwan, Mas. Nah sontak Iwan ini sempat kaget. Setelah noleh ke arah samping, ternyata yang manggil Iwan ini adalah seorang bapak-bapak. Beliau itu, kalau dari tampilannya, beliau ini kayaknya pencari kodok. Nah, bapak ini dengan ciri khasnya, beliau membawa bambu panjang dan juga pakai lampu senter di kepalanya. Akhirnya di situ Iwan nggak jadi tidur. Mereka pun akhirnya ngobrol-ngobrol ringan, terus si bapak ini ditawari kopi oleh Iwan. Pak, monggo Pak, pesan kopi Pak. Nah, bapak ini minta kopi pahit saat itu, dan di bagian inilah yang menarik. Ternyata bapak-bapak ini belakangan diketahui Iwan bukan orang sembarangan. Dan nggak tahu gimana ceritanya Iwan bisa bertemu dengan sosok bapak-bapak ini. Di sini awalnya Iwan itu nggak curiga sama sekali dengan sosok bapak-bapak ini. Terus di sela-sela obrolan mereka itulah, si bapak ini tiba-tiba ngomong ke Iwan, ini maaf ya Mas, ini jarang loh Mas. Ini jin korinya ini asli Mas. Nah awalnya Iwan ini bingung dengan ucapan si bapak pencari kodok itu, tapi dia nggak berani nanya. Sambil Iwan ini berharap si bapak itu menjelaskan secara detail. Jadi di situ cukup lama si bapak ini ngelihat ke arah mobil yang dibawa Iwan, sampai pada akhirnya si bapak ini pun menoleh ke arah Iwan, beliau sambil tersenyum. Disinilah Iwan mulai berpikir, ini bapak-bapak ini pasti bukan orang sembarangan, bukan orang biasa. Karena di sini Iwan itu nggak pernah menceritakan kalau dia ini membawa jenazah. Tapi si bapak-bapak ini seolah sudah tahu bahwa ada mayat di dalam mobil yang dibawa Iwan. Dan dalam perbincangan itu, akhirnya si bapak-bapak ini tiba-tiba ngomong ke Iwan. Jadi gini Mas, mungkin ini akan jadi sedikit pengetahuan buat Masnya ya. Bahwasanya, jin itu ada beberapa jenis dan ada beberapa golongan. Contohnya ada jin ngampar atau jin lemprak. Nah, tipe jin ini itu biasanya selalu di sembarang tempat. Dan terkadang dia ini sering mengganggu manusia. Jadi di situ mereka akan selalu menakuti manusia yang lemah imannya, karena aura ketakutan si manusia ini itu adalah makanan favorit mereka. Terus ada juga ini Mas yang namanya jin korin. Nah tipe jin yang ini itu yang berasal dari tubuh manusia, tapi bukan roh lo ya. Beda lo Mas antara roh dengan korin. Nah Iwan waktu itu hanya mendengarkan si bapak-bapak ini cerita. Sambil Iwan ini tetap mendengarkan dengan serius apa yang diucapkan oleh bapak-bapak ini. Tapi ternyata
Bapak ini nggak melanjutkan pembicaraannya. Disinilah karena Iwan ini penasaran, Iwan langsung tanya ke bapak-bapak tersebut, "Loh Pak, kalau jin korin itu Pak, itu jin yang seperti apa ya Pak?" Nah, mendengar pertanyaan Iwan ini, bapak itu nggak langsung menjawab, terus bapak itu berkata ke Iwan, "Ya, wawawu alam bisawab ya Mas, karena saya ini cuma manusia biasa, yang saya selalu belajar untuk bisa memahami dan bisa mengerti. Tapi yang jelas, yang namanya manusia itu Mas, mereka ini terlahir ke dunia itu dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci. Dan seiring berjalannya waktu, tiba-tiba muncul hawa nafsu dalam dirinya. Jadi hawa nafsu ini itu bersemayam di setiap tubuh manusia. Ada rasa senang, bahagia, sedih, marah, penasaran, dendam, suka, dan lain-lain lah, macam-macam lah pokoknya. Dan ketika si manusia ini mati, maka rasa itu nggak punya rumah lagi, nggak punya jasad lagi. Sehingga di situ mereka bingung mau kemana. Dan disitulah para jin kafir ini memanfaatkannya untuk menakut-nakuti manusia yang lain. Nah, disitulah Iwan ini cuma ngangguk-ngangguk, seolah dia mengerti. Padahal Iwan waktu itu belum paham sepenuhnya maksud dari si bapak-bapak pencari kodok ini. Dan ketika si bapak itu menoleh ke arah Iwan, si bapak ini berkata, "Jadi Mas, yang duduk di kursi depan mobil Masnya itu sebenarnya jin korin." Nah, kagetlah Iwan di situ. Seolah di sini Iwan nggak percaya dengan apa yang baru dia dengar. Dan si bapak-bapak ini senyum ke arah Iwan sambil dia ngomong, "Udah Mas, nggak apa-apa Mas. Dia ini sebenarnya cuma minta tolong sama Masnya." Nah, tiba-tiba pas waktu terakhir kalinya si bapak ini ngomong seperti itu, Iwan ini dikagetkan dengan suara seorang perempuan. "Mas, sampai ini lagi ngobrol sama siapa?" Nah, ternyata perempuan ini adalah ibu-ibu pemilik warung. Iwan noleh ke ibu-ibu ini, dia bilang, "Oh ini loh Bu, sama bapak-bapak ini." Nah, tapi pas Iwan ini noleh ke arah bapak yang tadi, sosok bapak-bapak pencari kodok ini, itu sudah nggak ada lagi di sana. Jadi disitulah Iwan ini benar-benar kaget, dia ini shock. Sampai dia sempat bengong untuk beberapa saat. Akhirnya Iwan pun langsung memutuskan untuk bayar semua makanannya, dan si ibu-ibu pemilik warung itu juga heran. Karena ibu-ibu ini tadi ngelihat bahwasanya Iwan tadi ini kayak ngomong sendirian. Karena menurut pengakuan dari si ibu-ibu pemilik warung ini, nggak ada sosok bapak-bapak yang dimaksud oleh Iwan. Dan setelah itu akhirnya Iwan melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, pikiran Iwan itu berkecamuk. Dia memikirkan sosok bapak-bapak pencari kodok tadi. Pada saat pikirannya ini sedang berkecamuk, tiba-tiba mobil yang dikendarai Iwan itu mendadak berat. Berat banget rasanya. Jadi kayak bawa muatan yang besar banget. Nah, Iwan pun berinisiatif untuk memeriksa mobilnya. Jadi dia hentikan mobilnya di pinggir jalan, dan setelahnya semua dicek, semua normal. Nggak ada yang bermasalah. Tapi ketika mobil ini di starter lagi, mobil ini tetap nggak mau nyala. Disitulah Iwan ini sempat bingung, terus dia keluar lagi dari mobil, dia cek lagi mesinnya. Dan pada saat dia ini lagi ngecek mesin, Iwan itu mendengar ada suara dari dalam mobil. Dan suaranya itu jelas banget. Jadi suara yang didengar Iwan ini, "Mas, tolong saya Mas, tolong saya Mas." Seketika itu Iwan ini berhenti. Dia langsung noleh kanan kiri. Dia sempat ngelamun sebentar, terus dia akhirnya masuk lagi ke dalam mobil, dan sebelum Iwan ini starter mobilnya lagi, dia bilang ke arah belakang, "Ya sudah Mbak, ini aku akan nolongin kamu, tapi aku nggak bisa janji ya. Tapi aku juga minta tolong Mbak, tolonglah berhenti ganggu-ganggu orang yang ada di sekitarku." Dan ketika dia memutar kunci kontak setelah mengucapkan kalimat tadi, ajaibnya, mobil ini langsung nyala. Iwan pun langsung melanjutkan perjalanannya, dan singkat cerita, sekitar dini hari, dia sampai di tempat tujuan. Nah, disitulah Iwan ini menghubungi seseorang yang menerima mayat tersebut. Sekitar 30 menitan setelah dia menunggu, akhirnya beberapa orang ini datang. Di situ ada sekitar 5 orang, dan setelah semua administrasi dan juga dokumen-dokumen ini ditandatangani oleh pihak universitas tersebut, jenazah ini pun dimasukkan ke sebuah kotak peti, tapi bukan peti mati. Dan setelahnya, karena Iwan ini dari sore dia belum tidur, akhirnya dia mampir menuju ke masjid dan dia memutuskan untuk tidur lebih dulu di pelataran masjid. Nah, di sini Iwan itu sempat ngelihat HP-nya. Tadinya Iwan ini mau ngelihat jam, tapi ternyata di situ dia ngelihat ada WA dari Pak Surya. Nah, Pak Surya ini ngechat ke Iwan, "Wan, aman Wan, gimana Wan? Kok nggak ada kabar Wan?" Nah, tapi waktu itu karena Iwan ini sudah ngantuk banget, dia abaikanlah pesan dari Pak Surya.
Dan pada saat itu juga, waktu ini menunjukkan sekitar jam 3 dini hari. Nah, Iwan di situ mikirnya, ya lumayan lah, dia bisa tidur sekitar 1 jam sampai subuh. Nah, akhirnya di situ Iwan ini pun tidur pules. Dia nggak mimpi apa-apa waktu itu. Tiba-tiba, dalam tidurnya, dia ini dibangunkan oleh seorang perempuan. Suaranya itu lembut banget, "Mas, bangun mas. Ini sudah mau subuh loh mas." Nah, dengan mata yang masih sangat ngantuk, Iwan ini berusaha melek. Dan ketika dia buka setengah matanya, samar-samar, Iwan ngelihat ada sosok perempuan di situ, rambutnya itu panjang banget. Perempuan ini duduk di samping Iwan. Tapi setelah Iwan ini buka matanya lebar-lebar, perempuan ini sudah nggak ada lagi. Iwan langsung noleh kanan kiri, tapi ternyata nggak ada perempuan sama sekali di sana. Akhirnya Iwan pun langsung menuju ke kamar mandi, dia cuci muka, langsung dia ambil wudhu, dan kemudian dia sholat subuh. Setelah itu dia langsung melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Kebumen. Dan sesampainya di Kebumen, Iwan langsung menuju ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Iwan ini ingat dengan WA-nya Pak Surya. Jadi dia langsung menuju ke kantin, karena waktu itu dia pengen makan siang, sekaligus dia pengen menemui Pak Surya. Bertepatan dengan jam makan siang, Iwan langsung menuju ke kantin. Dia yakin kalau Pak Surya ini pasti ada di kantin waktu itu. Akhirnya di situ Iwan beneran dia melihat Pak Surya ini lagi makan, disamperinlah oleh Iwan, terus Iwan ini duduk di samping Pak Surya. Di sini Pak Surya itu tiba-tiba ngomong ke Iwan, "Wan, itu dia masih ngikut kamu loh Wan." Nah, Iwan ini cuma ngangguk waktu itu, seolah dia ini sudah tahu akan hal itu. Dan di sini Pak Surya melanjutkan pembicaraannya. Pak Surya ini cerita, "Jadi Wan, mayat itu ditemukan di sebuah tempat dekat danau sana. Dan ditemukannya ini sudah 3 bulan yang lalu. Coba aja Wan kamu ke sana, siapa tahu nanti ada petunjuk, supaya dia ini nggak ngikutin kamu terus Wan." Nah dari situlah Iwan ini kemudian ngajak Giri mendatangi danau tersebut. Dan setelah pulang dari rumah Giri malam itu, Iwan langsung tidur, karena istrinya waktu itu dapat shift malam. Jadi malam itu ceritanya Iwan ini sendirian di rumah. Dan pada saat itulah Iwan ini tidurnya miring, dia ngadep ke tembok. Dan nggak lama setelah Iwan ini memejamkan mata, dia ngerasa kayak ada seseorang yang berbaring persis di sebelahnya. Disitulah Iwan nggak takut sama sekali. Dia cuma ngomong, "Udah ya, jangan ganggu ya, aku ini mau tidur." Karena dirasa sosok ini masih ada di situ, Iwan pun membalikkan badannya. Dan ketika dia membalikkan badannya, di situ dia melihat ada sosok perempuan yang tidur persis di samping Iwan. Kulit perempuan ini pucat semua, matanya itu sipit. Tapi Iwan ini sama sekali nggak takut. Malah waktu itu Iwan ini sempat kesal. Iwan langsung memukul sosok itu pakai guling. Nah pada saat itulah sosok ini langsung menghilang. Alhasil, akhirnya Iwan ini nggak bisa tidur lagi. Terus dia putuskan bikin kopi. Dan setelah bikin kopi, dia duduk laya-laya di tengah rumah sambil dia nonton TV. Dan posisi lampu itu dimatikan. Otomatis penerangan ini hanya dari TV. Dan pas Iwan ini lagi nonton TV, nggak sengaja Iwan ini ngelihat ke jendela ruang tamu yang mengarah keluar. Karena posisi lampu depan itu menyala, jadi otomatis dia bisa ngelihat dengan jelas ada bayangan yang berjalan di teras rumahnya. Di situ Iwan cuma ngelihat terus tanpa dia bergerak sedikit pun. Karena Iwan tahu istrinya nggak mungkin pulang malam itu, dan ini pasti bukan istrinya. Diperhatikan terus oleh Iwan tanpa sedikit pun dia mengecek keluar. Dan lama-kelamaan, akhirnya Iwan ini ngantuk, dan dia pun tidur di situ. Dalam tidurnya inilah, Iwan itu mimpi dia didatengin oleh seorang perempuan, rambutnya panjang. Nah, tinggi perempuan ini tuh semampai, matanya juga sipit. Dan dalam mimpinya itu, Iwan ngelihat sosok perempuan ini nangis terus. Dan dia selalu berkata ke Iwan, "Mas, kalau bisa tolong saya, Mas. Antarkan saya pulang, Mas. Saya ini kesakitan banget loh, Mas." Nah, disitulah perempuan ini, mohon maaf, dia itu sambil membuka bajunya. Dan disinilah Iwan melihat di bagian dada perempuan itu, ini banyak banget kayak sayatan memanjang, yang sayatannya itu halus. Seketika itu juga, Iwan pun bangun dari tidurnya. Keringat ini semua bercucuran. Dia lihat jam di dinding ini sudah menunjukkan sekitar jam 3 dini hari. Dan akhirnya dia nggak berniat untuk tidur lagi. Iwan ini masih kepikiran dengan mimpinya tadi. Terus di situ Iwan berpikir, ini pasti ada yang nggak beres dengan mayat yang dia antar kemarin. Karena dia ini dapat gangguan yang intens dari sosok perempuan ini. Sebelum-sebelumnya, Iwan itu memang sering diganggu oleh sosok-sosok mayat yang pernah dia antar.
Tapi gangguannya itu nggak separah yang ini. Akhirnya keesokan paginya, ketika Siska ini pulang dari kerja, mereka sarapan bareng. Dan disinilah Siska itu cerita, jadi tadi pas dalam perjalanan pulang, dari kejauhan di depan pintu, itu ternyata Siska ngelihat ada sosok perempuan. Siska waktu itu mengiranya mungkin ada tamu yang datang ke rumahnya. Tapi pas setelah mendekat, dan sekilas mata Siska ini berkedip, tiba-tiba perempuan itu sudah nggak terlihat lagi. Dan di sini Iwan cuma bilang, mungkin kamu kecapean sayang, kamu jadinya berhalusinasi, sudah sana istirahat tidur habis ini. Dan setelah sarapan dan juga cerita itu, Iwan akhirnya berangkat menuju ke rumah sakit. Jadi ketika sampai di rumah sakit, dia cek log, Iwan pun di situ berencana pengen menemui Pak Surya. Tapi ternyata Pak Surya waktu itu lagi sibuk ngurus jenazah yang akan keluar. Dan selanjutnya, Iwan juga lah yang mengantarkan jenazah tersebut ke rumah duka. Dan setelah tugasnya ini selesai, Iwan langsung bergegas menemui Pak Surya. Di sini Pak Surya itu langsung nyeletuk. Kamu pasti mau bahas mayat kadaver itu kan, Wan? Kok tahu, Pak? Nah, Pak Surya ini jawab, ya tahulah, wong sosok kadaver itu setia ngikutin kamu kok sampai sekarang. Nah, Pak Surya ngomong seperti itu, ini perlu diketahui bahwa Pak Surya, selain pengurus jenazah di rumah sakit tersebut, ternyata Pak Surya ini punya kemampuan, beliau itu bisa melihat makhluk tak kasat mata. Dan disitulah Pak Surya ini menyarankan kepada Iwan untuk segera mendatangi lagi TKP penemuan mayat kadaver itu. Jadi Pak Surya ini berkeyakinan siapa tahu Iwan di sana nanti menemukan petunjuk. Jadi Pak Surya juga sedikit menyalahkan Iwan karena Iwan waktu itu sempat ngomong ke mayat kadaver ini bahwa dia akan mau membantu mayat tersebut. Karena bagi Pak Surya, nantinya kalau dia ngomong seperti itu, sosok ini pasti akan selalu mengikut sampai keinginannya ini terpenuhi. Dan singkatnya karena nggak ada tugas lagi, Iwan pun akhirnya menuju ke parkiran, dia nyalakan motornya, dan dia langsung menuju ke TKP. Nah singkatnya sampailah dia di TKP yang dimaksud. Suasana di sana itu rindang dan sejuk banget, banyak juga orang-orang yang nongkrong di sana, hanya sekedar untuk duduk-duduk santai. Iwan pun menuju ke sebuah pohon mangga yang agak besar. Terus dia duduk di situ, karena di situ nggak ada orang, dia santai sejenak di sana. Dia duduk sambil mengisap rokoknya, dan tiba-tiba, kepalanya itu kayak ada yang nimpuk. Jadi kayak dia dilempar sesuatu, sambil dia ini megang kepalanya yang sakit, ternyata dia ini tertimpa buah mangga. Mangga ini jatuh dari atas, dan mangga ini kebetulan sudah matang. Dan pada saat Iwan ngelihat buah mangga ini, mangga itu menggelundung, langsung menuju ke semak-semak, dan dengan kesal, karena dia waktu itu bingung dia mau ngapain, dia cari mangga yang jatuh itu di semak-semak. Tapi ketika dia mencari mangga ini, yang dia temukan ini bukan mangga, tapi dia nemu sebuah dompet perempuan yang ukurannya itu agak panjang. Akhirnya diambillah dompet itu. Nah, Iwan ini mikirnya mungkin dompet ini adalah dompet orang yang pernah dicopet, atau dompet orang yang pernah jatuh dan ditemukan oleh orang, terus uangnya itu diambil, terus dompetnya dibuang di semak-semak ini. Nah, sempat Iwan ini nggak peduli dan mau membuang dompet itu. Tapi setelah dia pikir-pikir lagi, siapa tahu isinya ini ada surat-surat penting. Terus akhirnya dia bukalah dompet itu. Dan ternyata di dalam dompet itu, ini ada uang Rp45.000. Terus di situ juga ada foto seorang perempuan. Iwan langsung berspekulasi, ini kemungkinan besarnya dompet ini bukan dompet korban copet. Terus dia pikir lagi, kalau memang dompet ini jatuh juga nggak mungkin, karena posisinya itu di semak-semak. Nah, disitulah Iwan ini memperhatikan terus foto yang ada di dalam dompet itu. Dan perasaan Iwan ini mengingat lagi, kok kayaknya pernah ngelihat perempuan ini, tapi di mana? Iwan ini nggak ingat sama sekali. Terus dikira-kira oleh Iwan, ini siapa ya? Dia bolak-balik fotonya. Ternyata di balik foto itu ada sebuah tulisan, yang intinya tulisan ini kayak sebuah curhatan kecil, semacam dia ini nulis di buku diari lah. Nah, di bawahnya itu tertulis sebuah nama lokasi. Dan di sini lokasinya kita samarkan, kita sebut saja Desa X. Jadi di situ ada tulisan Desa X tanggal 5 Juli tahun 2020. Nah, Iwan ini jujur, dia pernah mendengar desa itu, tapi dia belum pernah ke sana. Akhirnya dimasukkanlah dompet itu ke tas lempangnya, terus dia balik lagi ke rumah sakit, dia mau menemui Pak Surya. Dan tanpa pikir panjang, Iwan langsung menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dia langsung menemui Pak Surya. Dan dia menceritakan semua kejadian yang dia alami selama dia berada di TKP penemuan mayat itu. Nah, Pak Surya akhirnya ngeliat pas foto yang ada di dompet tersebut,
Dan setelah fotonya itu dilihat oleh Pak Surya ini sangat yakin bahwa foto tersebut ini adalah foto mayat yang dijadikan kadaver, yang beberapa waktu lalu ini dikirim oleh Iwan. Dan Pak Surya sangat yakin hal itu. Ditambah lagi juga, Iwan ini mulai ingat wajah penampakan sosok perempuan yang semalam ada di kamarnya. Disinilah Pak Surya itu bilang bahwa desa X ini memang ada. Dan lokasinya itu jaraknya ya kira-kira 10 km lah dari rumah sakit. Akhirnya di situ Iwan pun berencana nantinya selepas pulang kerja, Iwan akan langsung menuju ke desa X itu. Tapi dia juga bingung karena dia nggak tahu alamat, bahkan dia juga nggak tahu nama perempuan ini. Karena di dompet itu nggak ada kartu identitas apapun. Dan singkatnya, sore harinya, Iwan memilih untuk kembali pulang dulu dan dia mengurungkan niatnya untuk pergi ke desa X itu. Jadi malam itu, pada saat Iwan ini berada di dalam kamar mandi di rumahnya itu, posisi Iwan ini waktu itu lagi BAB. Dia lagi duduk di atas kloset dan kebetulan klosetnya itu menghadap langsung ke arah pintu. Nah, tiba-tiba dari arah pintu itu muncul wajah seorang perempuan. Saking kagetnya Iwan, dia langsung melemparkan gayung ke arah pintu tersebut. Dan seketika itu juga, mulesnya Iwan ini langsung hilang. Dia langsung beranjak dari kamar mandi dan langsung jalan menuju ke ruang tengah. Dia langsung mau nonton TV. Dan sesampainya di ruang tengah itu, Iwan ngelihat ada sosok perempuan. Perempuan yang tadi ini sudah duduk di sofa, yang posisinya itu dia ada di belakang Iwan. Dan dengan langkah pelan, Iwan itu mendekati perempuan tersebut. Dia berharap sosok itu nggak ngilang dan bisa diajak ngobrol. Tapi ternyata setelah Iwan ini mendekat, sosok perempuan ini hilang. Disitulah Iwan ini sudah nggak mau ambil pusing lagi, dia lanjutkanlah nonton TV. Dan nggak lama kemudian dari sudut matanya Iwan, dia itu ngelihat ada sosok perempuan ini, dia duduk di samping Iwan persis. Pada saat itulah Iwan ini bahkan bisa mendengar ketika sosok ini nangis. Nah, ketika itu, Iwan menolehkan wajahnya ke arah sosok perempuan tersebut, tapi sosok ini menghilang lagi. Jujur pada saat itu, Iwan ini benar-benar capek dengan kejadian itu, dan akhirnya dia memilih untuk masuk ke kamar. Iwan pun coba untuk tidur. Dan belum sempat dia tidur, dia merasa ada yang menyentuh tangannya. Disinilah Iwan langsung berucap, udah ya, jangan ganggu aku ya. Ya udah deh, besok insya Allah aku berangkat ke desa X. Dan di momen inilah, sosok tersebut itu menunjukkan tangannya. Yang di tangannya itu kayak ada luka sayatan. Luka sayatannya itu memanjang, tapi lukanya itu rapi banget. Dan setelah kejadian itu, Iwan pun ini akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, dia mimpi lagi. Tapi dalam mimpinya itu, dia melihat ada sebuah rumah. Dan di depan rumah itu ada pekarangan yang banyak sekali ditumbuhi dengan bunga-bunga. Dan Iwan ini juga ngelihat ada seorang perempuan, rambutnya itu panjang. Si perempuan ini mainan sama anak kecil. Nah, Iwan sadar bahwa waktu itu dia ini mimpi. Tapi seolah-olah mimpinya itu kayak nyata. Akhirnya di situ Iwan mencoba mendekat. Dan ketika Iwan ini semakin mendekat, dia sudah nggak bisa ngelangkah lagi. Seolah-olah di situ ada sebuah batas yang menghalangi. Nah, jadi di situ perempuan ini lagi gendong anak kecil itu. Dia sambil bercanda-canda dengan anak kecil ini. Terus dia itu menangis. Kayak seolah-olah perempuan ini nggak mau dipisahkan dengan anak kecil tersebut. Nggak lama kemudian perempuan itu noleh ke arah Iwan. Dan perempuan ini ngomong lagi, tapi ngomongnya itu tanpa suara. Karena Iwan sama sekali nggak bisa mendengar suara perempuan ini. Tapi dari gerak bibirnya, seolah perempuan itu berkata ke Iwan, tolong aku. Nah, Iwan pun akhirnya kebangun. Nggak tahu kenapa. Dia merasa kasihan sekali dengan anak kecil yang ada dalam mimpinya itu. Dan Iwan yakin mimpinya barusan ini pasti ada hubungannya dengan mayat perempuan itu. Akhirnya keesokan harinya, dia putuskan untuk kerja cuma setengah hari. Setelah itu dia mau pergi menuju ke desa X. Dan singkat cerita, akhirnya Iwan berada di desa X. Tapi karena dia bingung, dia harus mulai dari mana pencariannya itu. Karena dia cuma berbekal pas foto. Pas foto ini pun tanpa nama, tanpa alamat, dan juga tanpa petunjuk yang spesifik. Tapi karena waktu itu dia bingung, dia memutuskan untuk ke warung lebih dulu untuk ngopi-ngopi. Dan kebetulan di warung itu lagi banyak ibu-ibu yang ngumpul di sana. Sebenarnya Iwan ini mau tanya pada ibu-ibu yang ada di warung tersebut. Tapi karena yang ditanyakan Iwan ini ada hubungannya dengan mayat. Dan juga data yang dipegang Iwan ini juga nggak jelas. Jadinya Iwan ini ragu untuk bertanya. Takutnya nanti malah jadi masalah.
Jadi akhirnya Iwan memutuskan untuk pergi dari warung itu dan dia melanjutkan jalan keliling. Dia keliling desa tanpa tahu dia ini harus kemana. Sampai akhirnya Iwan ini melewati sebuah rumah yang di depan pekarangannya itu banyak sekali ditumbuhi bunga. Nah, ketika ngelewatin rumah itu, Iwan ini cuma lewat. Dia nggak berhenti di rumah itu. Tapi setelah 20 meteran, Iwan ingat tentang mimpinya semalam. Jadi di situ akhirnya Iwan ini langsung putar balik dan benar. Setelah berada di depan rumah tersebut, Iwan ini semakin yakin bahwa rumah itu adalah rumah yang ada dalam mimpinya. Tapi karena hari itu sudah sore dan Iwan juga merasa masih ragu untuk mendatangi rumah tersebut, dia berpikir untuk kembali pulang dulu. Dan dia akan kembali lagi keesokan harinya. Dan singkatnya, sesampainya di rumah, kebetulan hari itu Siska lagi libur. Disinilah Siska itu cerita ke Iwan bahwa tadi ada ibu-ibu yang datang ke rumahnya. Nah, disinilah si perempuan ini bilang bahwa Mas Iwan itu harus segera menolong dia. Dia itu kasihan banget, dia sudah tersiksa sekali katanya. Ini yang diungkapkan kepada Siska. Dan di situ Siska ini sempat bingung. Akhirnya Siska menyuruh perempuan tersebut untuk duduk lebih dulu dan Siska ini masuk, dia mau membuatkan minuman. Begitu Siska ini kembali ke depan, perempuan tadi ini sudah nggak ada lagi. Dan karena penasaran, iseng-iseng Iwan ini menunjukkan pas foto perempuan itu kepada Siska. Dia bilang ke istrinya, "Ini tah perempuan yang kamu maksud apa ini?" Nah, ternyata Siska membenarkan hal itu. Di sini akhirnya Iwan pun menjelaskan semuanya pada istrinya. Istrinya di situ sempat kaget dan kayak nggak percaya. Tapi Siska tahu betul kalau Iwan ini nggak pernah bohong. Jadi dia pun akhirnya percaya dengan apa yang diceritakan oleh suaminya. Nah, malam harinya ketika Iwan ini nonton TV sama istrinya, tiba-tiba Siska itu nangis sesenggukan. Ditanyalah oleh Iwan dan betapa kagetnya suara yang keluar dari istrinya itu, ini bukan suara yang didengar oleh Iwan biasanya. Suara Siska ini berubah. Dan Iwan ini sudah menduga istrinya ini pasti kesurupan. Dengan posisi yang berhadapan-hadapan, ditanyalah oleh Iwan, "Kamu siapa?" Terus dia bilang, "Tolong aku mas, mas tolong aku mas." Sambil dia ini terus nangis, terus ditanya lagi sama Iwan, "Namamu ini loh siapa?" Karena Iwan ini yakin sosok yang merasuki istrinya ini, yaitu sosok yang selama ini mengganggu Iwan. Nah, di situ si perempuan ini bilang, "Aku nggak tahu, Mas." Terus Iwan menunjukkan foto itu, terus Iwan bilang ke sosok perempuan ini kamu kan? Nah, sosok ini ngangguk. Akhirnya Iwan bilang, "Ya sudah, sekarang kamu keluar dari raga istriku. Kalau kamu mau saya bantu, kamu jangan ganggu kami dulu." Dan seketika itu juga lah istrinya ini langsung lemes. Dan di momen itu, Iwan melihat sosok tersebut itu berdiri di sebelah pintu. Wujudnya itu transparan. Dan dia ini diam di situ. Akhirnya Iwan mengabaikan sosok tersebut dan langsung menggendong istrinya masuk ke dalam kamar. Dan keesokan harinya, pada saat Iwan ini ada di rumah sakit, dia ketemu lagi dengan Pak Surya. Di situ Iwan menceritakan tentang kejadian yang dia alami kemarin. Dan disinilah Pak Surya menyarankan kepada Iwan agar melupakan perkara mayat kadaver tersebut. Karena Pak Surya ini khawatir, kalau Iwan mengungkap kasus ini sendirian tanpa bantuan pihak terkait, takutnya nanti akan timbul masalah. Pak Surya pun juga sudah menyampaikan, kalau terungkap identitasnya, pasti pihak keluarga jenazah ini akan bertanya-tanya, di mana sekarang jenazahnya? Sedangkan jenazahnya ini kan sudah dijual, sudah dijadikan kadaver oleh pihak rumah sakit. Takutnya nanti pihak keluarga si jenazah ini malah nuntut pihak rumah sakit, terus gimana? Nah, di situ Iwan cuma diem. Iwan ini sadar bahwa inilah jeleknya instansi rumah sakit. Ya memang proses untuk menjadikan kadaver sebuah mayat itu gampang-gampang susah. Tapi bagi sebuah rumah sakit, ini gampang dan bisa dilegalkan. Iwan bingung antara dia mau melanjutkan mencari identitas mayat ini atau enggak. Tapi Pak Surya melanjutkan lagi nasihatnya. "Gini Wan, kalau kamu mau terus melanjutkan, takutnya nanti karirmu terancam loh Wan di sini Wan." Iwan pun merasa bahwa nasihat Pak Surya ini memang benar. Iwan di situ nggak mau ambil pusing dan dia akhirnya melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Ternyata disinilah gangguan-gangguan itu menjadi semakin parah. Jadi sore itu Iwan ini pulang bersama istrinya dan setelah sholat maghrib dia santai-santai bersama istrinya dan Iwan juga menceritakan tentang percakapannya dengan Pak Surya pagi itu. Tiba-tiba dari arah dapur itu terdengar suara benda-benda jatuh. Tadinya mereka pikir mungkin cuma tikus, tapi semakin didiamkan, ini suaranya makin rame.
Iwan akhirnya memberanikan diri ngecek ke belakang, ternyata dia ngelihat semua perabotan dapur ini berserakan semua di lantai, seolah kayak baru saja ada yang mengacak-ngacak. Padahal di situ nggak ada orang lain selain mereka berdua. Terus istrinya Iwan ini bilang, "Mas, ini lebih baik kamu terusin aja lah mas pencariannya. Kasian, ini siapa tahu keluarga si mayat itu nyariin. Anggap aja lah kita sedekah tenaga dan pikiran," kata istrinya Iwan. Nah di situ Iwan nggak jawab, dia cuma diem. Terus istrinya melanjutkan, "Lagian loh mas, kan sudah kewajiban kita sebagai manusia untuk memanusiakan manusia." Nah mendengar kata-kata dari istrinya inilah, Iwan itu jadi yakin untuk terus melanjutkan pencariannya. Dia juga sudah siap dengan segala konsekuensinya nanti. Akhirnya keesokan harinya, Iwan mengajukan cuti selama 3 hari. Dan setelah cutinya ini di-approve, dia langsung berangkat menuju ke desa X dan dia berniat langsung menuju ke rumah yang banyak bunganya di pekarangan itu. Dan sesampainya di rumah, Iwan nggak langsung bergerak. Dia diam dulu di atas motor, karena dia juga bingung dia harus mulai dari mana. Dan ketika sedang kebingungan itu, tiba-tiba keluar seorang anak laki-laki. Dia perhatikan terus anak laki-laki ini. Dan disinilah Iwan langsung teringat dengan mimpinya. Dan Iwan yakin banget waktu itu kalau anak laki-laki ini adalah anak yang pernah muncul dalam mimpinya. Tanpa pikir panjang, Iwan pun langsung mengetuk pintu itu dan dia ditemui oleh sepasang suami istri yang usianya sudah tua, kira-kira 65 tahunan. Iwan pun disuruh masuk. Jadi tanpa basa-basi, Iwan pun mengungkapkan niat kedatangannya itu. Dan setelah dia menunjukkan pas foto ini, kedua orang tua itu kaget. Dan tiba-tiba mereka semua menangis. Dari sinilah Iwan tahu kalau ternyata perempuan yang ada di foto itu bernama Lestari. Dan anak kecil yang Iwan lihat dari tadi, ini adalah anak dari Lestari. Dan menurut kedua orang tua itu, Lestari ini tiba-tiba menghilang. Dan sudah 4 bulan lebih, dia ini nggak ada kabar. Sempat dicari ke saudara-saudara, ke teman-teman, tapi hasilnya nihil. Dan sebelum menghilang, Lestari ini pamitnya, dia ini katanya mau ke pasar. Tapi setelah itu dia hilang dan nggak ada kabar lagi. Sayangnya orang tua Lestari ini nggak berinisiatif untuk lapor kepada polisi. Mungkin kalau lapor, ada kemungkinan mayat Lestari ini bisa teridentifikasi. Dari sini, benang merah ini sudah mulai jelas. Tapi Iwan belum bilang bahwa Lestari ini sudah meninggal. Iwan takut kalau kedua orang tua Lestari ini shock dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Disitulah kemudian Iwan memberitahukan bahwa dia tahu keberadaan Lestari ini di mana, tapi dengan syarat bahwa di situ nanti orang tua Lestari ini harus mengumpulkan seluruh keluarganya, beserta juga harus ada RT atau RW, karena rencananya nanti dia akan kembali ke situ lagi dan menjelaskan semuanya. Karena Iwan takut dia ini akan dicecar banyak sekali pertanyaan. Akhirnya di situ Iwan pamit dan berjanji dia akan kembali nanti malam. Nah malam harinya dia menemui Giri. Seperti biasa dia meminta Giri untuk menemaninya tanpa ngomong dia mau kemana dan mau ada urusan apa. Selain Giri ternyata di situ juga ada Pak Surya yang ikut. Singkat cerita, Giri, Iwan dan Pak Surya ini langsung datang menemui keluarga Lestari dan di situ ternyata sudah berkumpul banyak orang. Singkatnya, Pak Surya dan Iwan ini menjelaskan semua yang terjadi. Dan pada saat mereka mendengar kabar itu, terutama kedua orang tua Lestari, ini langsung menjerit. Mereka langsung histeris, mereka nangis, dan suasana itu tiba-tiba menjadi kacau. Dalam situasi yang seperti itu, tiba-tiba Pak Surya ini bilang, "Tolong ya, tolong, semuanya tenang dulu, tolong, matikan lampunya, matikan." Nah, semua orang yang ada di sana ini bingung dengan perkataan Pak Surya, tapi di situ Pak Surya mengulangi lagi perintahnya. Mereka semua disuruh diem. Dan ketika pintu ini sudah ditutup dan lampu sudah dimatikan, di momen inilah beberapa orang itu ngeliat ada penampakan sosok Lestari. Itu dia persis ada di jendela bagian depan. Tapi yang bisa ngelihat penampakan ini itu cuma Iwan, Pak Surya, dan kedua orang tua Lestari. Nah setelah itu, suasana ini sudah mulai kondusif. Pihak keluarga Lestari sudah nggak emosi seperti di awal-awal. Dan pada akhirnya obrolan ini pun mereka lanjutkan. Dan setelah semua dirasa beres, Iwan, Giri, dan Pak Surya ini pun pamit pulang. Dalam perjalanan pulang itu, mereka mampir dulu ke warung kopi. Mereka di situ membahas kejadian yang tadi mereka alami. Dan setelah sekitar 2 jam mereka berada di warung kopi tersebut, mereka pun akhirnya bergegas pulang. Dan sesampainya Iwan ini di rumahnya, waktu itu Iwan ini mau masuk ke rumah. Dia tiba-tiba ngelihat ada sosok Lestari, dia duduk di kursi tamu rumahnya.
Nah, mungkin karena dia ini sudah capek dan stres dengan masalah tersebut, Iwan pun mengabaikan dan dia memilih untuk masuk ke kamar dan dia langsung tidur. Tapi belum lama dia memejamkan mata, Iwan merasa kayak ada yang bernafas persis di depan wajahnya. Ketika dia membuka mata, dia melihat ada wajah yang putih pucat. Ini persis ada di hadapan Iwan. Dan di momen inilah Iwan akhirnya nggak sadarkan diri. Dalam pingsannya itulah Iwan ini bermimpi, dia itu berada di dalam sebuah rumah, dan di depan rumah itu ada seorang perempuan, dan ada seorang laki-laki yang lagi ngobrol. Terus Iwan ngeliat, si laki-laki ini itu memasukkan sebuah obat ke dalam minuman perempuan ini, tanpa sepengetahuan dari si perempuan tersebut. Nah, selanjutnya perempuan ini pun meminum minuman ini. Nggak lama kemudian laki-laki dan perempuan ini pergi menuju ke satu tempat. Ternyata tempat ini adalah tempat di mana mayat Lestari itu ditemukan. Ya, di danau itu. Dan seketika itu juga lah Iwan ini bangun dari tidurnya. Terus dia berpikir, ini pasti ada sesuatu yang nggak beres dengan kematian Lestari. Akhirnya keesokan paginya pada saat Iwan ini berada di rumah sakit. Pagi itu dia sempat bertemu dengan Pak Surya. Tapi di situ Iwan nggak cerita tentang mimpinya semalam. Tapi dia justru bertanya pada Pak Surya. Pak, aku ini mau tanya Pak, sebenarnya ada apa ya Pak? Ini penyebab kematian Lestari ini loh, kenapa? Nah, anehnya ketika Iwan menanyakan hal ini, dia itu melihat ekspresi wajah Pak Surya itu kayak menyembunyikan sesuatu. Akhirnya di situ Pak Surya ini diam sejenak, terus beliau jawab, ini menurut hasil otopsi, itu kan karena serangan jantung, Wan. Disinilah Iwan baru cerita tentang mimpi yang dia alami semalam. Dan setelah mendengar cerita dari Iwan, Pak Surya sempat diam. Beliau itu kayak lagi memikirkan sesuatu. Dan gak lama kemudian, Pak Surya ini akhirnya berkata, ya sudah Wan, karena kamu ini sudah sejauh ini Wan, gak seharusnya juga aku menyembunyikan hal ini dari kamu. Beliau melanjutkan lagi, jadi Wan, sebenarnya Lestari itu matinya dibunuhan. Nah, Iwan kaget mendengar hal ini, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Iwan tanya lagi ke Pak Surya, loh Pak, tapi bukannya hasil otopsi itu karena kena serangan jantung ya Pak? Nah, sebelum menjawab ini, Pak Surya itu kayak celingak-celinguk. Dia kayak memastikan kalau nggak ada orang yang mendengar percakapan mereka. Terus Iwan ini dibawa ke suatu tempat yang agak sepi, dan disitulah Pak Surya menceritakan semuanya, bahwa hasil otopsi ini sebenarnya adalah Lestari itu meninggalnya atau tewasnya ini karena zat beracun yang sudah masuk ke dalam lambungnya. Tapi pihak rumah sakit dengan liciknya memalsukan penyebab kematian Lestari. Karena sebelumnya pihak rumah sakit ini mendapat pesanan mayat untuk kadaver dari sebuah universitas kedokteran. Sedangkan untuk mencari pendonor mayat untuk dijadikan kadaver itu susah. Dan sebenarnya pihak rumah sakit ini juga membuat hasil otopsi yang asli dan juga membuat hasil otopsi yang palsu sesuai kebutuhannya nanti. Disinilah liciknya pihak rumah sakit menurut Iwan. Jadi demi uang, segala cara dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di rumah sakit. Di sini Iwan itu nggak habis pikir, ternyata banyak juga oknum-oknum di rumah sakit yang begitu tega melakukan hal semacam ini. Di situ akhirnya Iwan tiba-tiba malas kerja dan dia memutuskan untuk bolos kerja hari itu. Dan tanpa pikir panjang, Iwan akhirnya sewa mobil rental dan berangkat menuju ke rumah Lestari. Dan setelah musyawarah sebentar, Iwan dan keluarga Lestari ini akhirnya berangkat menuju ke tempat di mana mayat Lestari ini dikirim, yaitu ke sebuah universitas yang pernah didatangin oleh Iwan. Seketika waktu itu Iwan ini merasa dendam banget, tapi dia juga nggak bisa menyalahkan Pak Surya. Dia nggak habis pikir kepada para oknum-oknum rumah sakit yang tega berbuat seperti ini pada mayat manusia. Akhirnya disitulah Iwan memutuskan untuk bolos kerja, dan dalam perjalanan itu, keluarga Lestari ini menceritakan banyak hal tentang Lestari. Begitupun juga dengan Iwan. Nah, dia menceritakan tentang kejadian-kejadian yang Iwan alami akhir-akhir ini kepada keluarganya Lestari. Singkatnya, sesampainya di tujuan, mereka langsung menemui seseorang. Nah, beliau yang ditemui Iwan ini, bisa dibilang beliau ini adalah orang penting di universitas tersebut. Dengan modal identitas, si Iwan yang memakai embel-embel karyawan rumah sakit si pengirim jenazah kadaver, dia akhirnya diizinkan masuk ke dalam. Singkatnya, setelah itu keluarga ini melihat mayat dari Lestari dan memang benar, ini adalah mayat Lestari. Dan langsunglah di situ mereka histeris, mereka nangis di sebuah ruangan tersebut. Iwan tahu, pasti nantinya ini bakal jadi rumit.
Dan benar, setelah Iwan ngobrol-ngobrol dengan pihak universitas ini tentu nggak mengizinkan untuk membawa mayat Lestari pulang. Ada beberapa prosedur yang harus dilewati, termasuk surat dari rumah sakit si pengirim mayat. Dan setelah di situ mereka ngomong panjang lebar, akhirnya mereka pun pulang. Dan memang waktu itu niat Iwan ini cuma untuk memastikan bahwa mayat ini benar-benar mayat Lestari. Tapi akhirnya di situ semuanya sudah jelas. Dan malam harinya Iwan ini mendapat panggilan dari pihak rumah sakit, tapi bukan untuk mengirim mayat seperti biasanya. Ketika itu manajer rumah sakit ini telepon ke Iwan, tapi Iwan mengabaikan. Dia sudah tahu, ini pasti Iwan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi dibiarkanlah telepon ini, dan gak lama, salah satu asisten dari pihak rumah sakit itu mengirimkan chat WA-nya kepada Iwan. Dalam chatnya itu, perwakilan dari rumah sakit ini marah besar kepada Iwan, dan bisa dipastikan besok paginya Iwan ini disuruh menghadap ke kantor rumah sakit. Ketika itu Iwan ini mau masuk ke kamar untuk tidur. Seketika itu juga Iwan ini nggak bisa melangkahkan kakinya, tapi cuma bagian tubuh yang lain ini dia bisa gerak. Jadi cuma kedua kakinya yang nggak bisa digerakkan. Dan waktu itu dia ini mengalami situasi semacam ini itu cukup lama. Kakinya Iwan ini nggak bisa digerakkan. Dan pada saat itulah, Iwan ini ngelihat kayak ada semacam bayangan kabut tipis. Lama-kelamaan, bayangan kabut tipis ini menggumpal, membentuk seperti sebuah siluet manusia. Rambutnya itu panjang sekali, jadi posisi siluet perempuan ini, itu kayak bersimpu di kedua kaki Iwan. Dan inilah yang membuat Iwan itu nggak bisa menggerakkan kakinya. Iwan ini langsung secara bersamaan merasakan kakinya itu dingin banget, dan semakin lama, siluet ini malah semakin membentuk sosok perempuan. Dan kepala dari perempuan ini itu menongak ke arah Iwan. Menurut Iwan waktu itu, sosok ini pucat. Tapi ekspresi wajahnya itu datar. Dan sosok ini itu berkata tanpa suara. Dia itu kayak ngomong terima kasih ke Iwan. Dan gak lama kemudian sosok ini pun menghilang. Nah singkatnya, keesokan paginya, Iwan langsung menuju ke rumah sakit. Dan dia ini sudah ditunggu oleh manajer rumah sakit di ruangannya. Ketika Iwan ini masuk, di situ sudah ada beberapa orang yang menurut Iwan, ini jabatannya ya jabatan orang penting semua di rumah sakit tersebut. Mereka bukan orang sembarangan. Dan di situ juga ada Pak Surya. Iwan ini langsung dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang menandakan bahwa mereka, pihak rumah sakit ini malu karena kasus ini akhirnya ketahuan oleh pihak keluarga jenazah. Tanpa babi bu lagi, Iwan pun dipecat secara tidak hormat di situ. Dan ketika dia disuruh untuk menandatangani surat pemecatannya, Iwan mengajukan beberapa syarat yang intinya dia minta surat perintah untuk pengambilan mayat Lestari dari universitas itu. Nah, disinilah tambah meradanglah mereka semua para atasan rumah sakit tersebut, dan Iwan juga mengancam kalau sampai surat ini tidak segera dibuatkan, Iwan mengancam akan memviralkan kasus tersebut di media sosial. Nah, disinilah agak kaget pihak rumah sakit. Mereka nggak menyangka kalau Iwan akan sejauh ini, karena mereka percaya kalau ini sampai viral, kekuatan netizen medsos itu ini bisa meruntuhkan segalanya. Nah, dan yang lebih ironisnya lagi, Siska, istrinya Iwan, ini ternyata juga ikut dipecat oleh pihak rumah sakit. Nah, singkatnya di situ 3 hari kemudian, akhirnya jenazah Lestari ini bisa dibawa pulang oleh pihak keluarga. Dan tentunya dengan bantuan Iwan yang ngurus semua prosedur-prosedurnya. Ketika Iwan ngelihat jenazah Lestari, memang benar di situ. Di tangan sebelah kanan Lestari ini, itu terdapat bekas sayatan yang memanjang. Persis seperti yang kejadian di mimpinya itu. Dan di area dada ini juga sama. Jadi dia mengambil kesimpulan, pada saat Iwan mimpi, ini berarti dia dimimpikan oleh mayat Lestari. Yang mayat ini itu sudah dalam keadaan dibedah dan sudah dijadikan eksperimen oleh para calon-calon dokter. Terus di sini Iwan menawarkan kepada keluarga Lestari, apakah pihak keluarga ini mau membuka lagi kasus Lestari? Karena Iwan punya modal, yaitu hasil otopsi yang asli. Nah, di sini sempat terjadi perdebatan antara ibunya Lestari dan juga bapaknya. Ibunya ini pengen kasus ini dibuka kembali, karena ibunya berharap si pembunuhnya ini tertangkap. Tapi sebaliknya, bapaknya itu malah pengen kasus ini ditutup dengan dalih, kasihan mayat Lestari ini sudah terlalu menderita. Tapi sayangnya, pihak keluarga yang lain ini pengen kasusnya segera dibuka kembali. Jadi akhirnya bapaknya pun mengikuti suara terbanyak waktu itu. Iwan ini sempat melaporkan kembali kasus tersebut, dan semenjak Lestari dimakamkan, gangguan-gangguan yang dialami oleh Iwan selama ini pun akhirnya berakhir.
Dan singkatnya, seminggu kemudian, Siska ini mengalami mimpi. Dia ini bermimpi perutnya itu dielus-elus oleh sosok perempuan berambut panjang, dan si perempuan ini cantik banget. Perempuan itu sambil mengelus perutnya Siska, dia ini sambil berkata, "Ini nggak akan lama lagi ya Mbak, tolong sampaikan rasa terima kasihku pada suamimu." Nah, ketika mimpi yang dialami Siska ini diceritakan kepada Iwan, Iwan ini cuma tersenyum. Dan malam harinya ketika Iwan pulang dari ronda, dia melihat ada sosok yang berdiri di samping pintu rumahnya. Sosok itu cuma senyum kepada Iwan. Sosok ini nggak serem sama sekali, malah kesannya itu biasa, kayak orang biasa. Dan hanya beberapa detik kemudian, sosok ini pun menghilang. Nah, nggak lama setelah itu, kabar baik ini pun datang. Ceritanya, sebulan kemudian, Siska ini benar-benar hamil. Dan 2 bulan kemudian, akhirnya pembunuh Lestari ini pun terungkap. Ternyata yang membunuh Lestari ini adalah bapaknya sendiri. Motifnya sendiri, Iwan nggak bisa menceritakan di sini. Dan kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Giri di Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.